Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Virgio. Saya mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Program Studi Ekonomi Islam, angkatan 2019, dengan NIM B10611911058. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya kerjakan, yaitu berjudul Analisis Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2004 sampai 2017 dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, langsung saja kita ke latar belakangnya. Jadi, perdagangan internasional dalam perekonomian setiap negara memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan dunia. Karena dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun negara di dunia yang tidak melakukan perdagangan internasional. Oleh karena itu, perekonomian menyebabkan setiap negara berusaha untuk mencapai surplus dalam neraca perdagangan internasionalnya. Karena semakin besar surplus yang dihasilkan, maka semakin besar pula devisa yang masuk, hingga dapat menjadi sumber pemasukan kas negara yang pada akhirnya dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Perdagangan internasional muncul karena pada kenyataannya setiap negara tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Jadi setiap negara itu saling membutuhkan. Oleh karena itu terjadinya perdagangan internasional. Salah satu kegiatan perekonomian yang tidak dapat dilepas dari perdagangan internasional adalah aktivitas aliran modal, baik yang sifatnya masuk maupun keluar dari suatu negara. Nah, ketika terjadi aktivitas perdagangan internasional berupa kegiatan ekspor, impor, maka besar kemungkinan terjadinya perpindahan faktor-faktor produksi dari negara eksporit ke negara imporit, yang disebabkan karena perbedaan biaya dalam proses perdagangan internasional. Nah, hal yang paling penting dalam pertumbuhan ekonomi dan produktivitas adalah faktor manusia. Produktivitas ditentukan oleh faktor, salah satunya adalah modal manusia atau human capital. Manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam produksi karena tanpa sumber daya manusia, faktor produksi yang lain tidak dapat dimanfaatkan dan dipergunakan. Nah, pengangguran yang terlalu banyak jumlahnya juga akan memberikan efek yang buruk, yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Maka dari itu, sumber daya manusia atau SDM harus dikontrol agar tidak terjadi masalah nasional. Selanjutnya ada kurs valuta asing. Valuta asing ini menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ekspor. Dalam pembiayaan transaksi dihadapkan pada dua macam mata uang, yaitu mata uang domestik dan mata uang luar negeri. Nah, adanya perbedaan mata uang ini yang digunakan di negara ekspor dan negara pengimpor mengakibatkan adanya masalah antara lain kurs valuta asing. Nah, kurs valuta asing ini merupakan harga valuta asing persatuan uang dasar yang digunakan dalam mata uang negara yang bersangkutan. Nah, jika seorang eksportir mengekspor jumlah barang ke Amerika Serikat, maka ekspor tersebut dinyatakan dalam mata uang dolar Amerika. Nah, dalam penyelesaian pembayarannya, ekspor Indonesia harus menukarkan mata uang rupiah dengan mata uang dolar berdasarkan perbandingan nilai tukar yang sudah ditentukan. Nah, perbandingan nilai tukar tersebut merupakan harga satuan mata uang asing dalam nilai rupiah. Inilah yang disebut dengan harga atau nilai tukar nilai valuta asing. Nah, misalnya dalam perspektif Islam, nah Allah memperbolehkan untuk melakukan perdagangan dan melarang adanya riba dalam setiap transaksi. Islam adalah agama yang paling banyak mendorong umatnya untuk menguasai perdagangan. Islam ini memiliki nilai dan konsep yang berbeda dengan perdagangan atau konsep dalam ekonomi kapitalisme. Nah, value tentang kebaikan dan konsep maslahah menjadi suatu titik pijakan
dalam memandang setiap permasalahan. Bahkan di dalam masalah-masalah perdagangan internasional, Islam memberikan rambu-rambu perdagangan internasional tidak hanya pada aspek komoditi semata, tapi juga pada subjek pelaku perdagangan. Ekonomi Islam juga mengenal perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik perdagangan Rasulullah SAW yang melintas Jazirah Arab dan wilayah perbatasan Yaman, Bahrain, dan Syria. Selain itu, pada masa pemerintahan Abu Khalifah Umar bin Khattab, ditetapkan pungutan usur. Nah, bagi para pedagang yang melintas di wilayah negara Muslim dengan syarat nilai dagang yang di bawah minimal 200 dirham. Nah, pungutan ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara pada masa itu pada kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, selanjutnya rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pertama, rumusan masalah. Jadi, berdasarkan latar belakang yang tadi dijelaskan, maka secara khusus pembahasan penelitian ini menjadi pokok permasalahan adalah net ekspor, investasi, tenaga kerja, dan kurs secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adapun tujuan penelitiannya yang berdasarkan dari latar belakang tadi, maka secara khusus pembahasan penelitian yang menjadi pokok pembahasan adalah apakah net ekspor, investasi, tenaga kerja yang kurs secara simultan parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada kerangka teori, jadi teori keunggulan absolut. Nah, ini dicetuskan oleh Adam Smith berdasarkan dengan bersamaan dengan ramainya revolusi industri di abad ke-18. Nah, dasar pemikiran teori ini adalah suatu negara akan bertambah kaya ketika memiliki peningkatan keterampilan dan efisiensi dalam hal keterlibatan para tenaga kerja dalam proses produksi. Negara dikatakan memiliki keuntungan mutlak dalam produksi jenis barang tertentu apabila negara tersebut mampu memproduksi barang dengan biaya lebih rendah dibanding jika barang tersebut diproduksi di negara lain. Nah, karenanya, negara tersebut akan melakukan ekspor jika negara tersebut dapat membuatnya lebih murah dibanding negara lain. Nah, negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut apabila negara tersebut melakukan spesialisasi dalam memproduksi komoditi tertentu dibandingkan dengan negara lain. Terdapat beberapa asumsi teori keunggulan absolut atau yang biasa disebut juga dengan teori keunggulan mutlak. Yang pertama itu adalah faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja. Yang kedua, kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama. Yang ketiga, pertukaran dilakukan secara barter tanpa menggunakan uang. Yang keempat, biaya transportasi ditiadakan. Selanjutnya ada kerangka teori. Nah, dalam teori keunggulan absolut, besar atau variabel yang diutamakan adalah variabel real, bukannya moneter. Hal tersebut membuat teori ini juga dikenal dengan teori murni atau pure theory, perdagangan internasional. Dalam artian, teori ini disebut murni karena hanya memusatkan perhatian pada variabel real, seperti nilai suatu barang yang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang digunakan dalam menghasilkan suatu barang. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka nilai barang tersebut akan semakin tinggi. Labor theory of value. Jadi, dalam teori absolute advantage, memanfaatkan teori nilai tenaga kerja yang bersifat sangat sederhana. Perdagangan utamanya dalam teori ini adalah negara kerja pada dasarnya memiliki sifat tenaga kerja pada dasarnya memiliki sifat homogen dan merupakan satu-satunya faktor produksi. Namun, pada kenyataannya tenaga kerja tidaklah bersifat homogen. Selain itu, faktor produksi yang digunakan juga tidak hanya satu saja, serta mobilitas tenaga kerja pun tidak terbatas. Sekalipun demikian, teori nilai tenaga kerja tetap digunakan karena teori ini memungkinkan kita menjelaskan tentang prinsip spesialisasi dan keuntungan dari pertukaran secara sederhana. Selanjutnya, terdapat beberapa ide dalam teori keunggulan mutlak atau absolute advantage yang dikemukakan oleh Adam Smith, meliputi
Yang pertama, adanya division of labor atau pembagian kerja yang terjadi secara internasional dalam menghasilkan jenis barang. Yang kedua, adanya spesialisasi internasional dan efisiensi produksi. Nah, teori keunggulan absolut ini pernah diterima secara luas di seluruh dunia. Namun, teori ini masih tetap memiliki kelemahan. Mas Moody menjelaskan bahwa dalam teori keunggulan absolut Adam Smith terdapat beberapa kelemahan yang meliputi yang pertama, tidak mampu menjelaskan tentang bagaimana mekanisme yang dapat diterapkan dunia untuk memperoleh keuntungan dan output, serta bagaimana hal tersebut dibagikan di antara para penduduk masing-masing negara. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan tentang bagaimana apabila suatu negara telah mengadakan spesialisasi, sementara negara lain masih memproduksikan kedua produk. Yang ketiga, faktanya labor productivity berbeda-beda. Tidak dapat menjelaskan jika ada negara-negara yang sama sekali tidak memiliki keunggulan absolut. Selanjutnya ada kajian empiris. Nah, sini ada beberapa penelitian dari beberapa orang terdahulu yang melakukan penelitian tentang perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama dari Salomon pada tahun 2007. Dia melakukan penelitian peranan perdagangan internasional sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, data yang digunakan adalah data agregat Indonesia tahun 1980 sampai 2006, meliputi perdagangan domestik bruto, ekspor real, impor real, nilai tukar rupiah terhadap dolar, jumlah pekerja, dan krisis yang melanda Indonesia. Dengan metode bond testing, configuration, pendekatan ARDL menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa dalam jangka panjang ekspor real, impor real, nilai tukar real, jumlah pekerja, dan krisis berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, selanjutnya dari Santoso pada tahun 2010. Nah, beliau melakukan penelitian dengan menggunakan data tahun 1994 sampai 2008. Meliputi pertumbuhan ekonomi, impor barang modal, impor ekspor, investasi, tenaga kerja, dan kurs valuta asing dengan metode regresi linear berganda, mendapatkan kesimpulan bahwa secara simultan variabel impor barang modal, ekspor, investasi, tenaga kerja, dan valuta asing berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akan tetapi secara parsial variabel impor barang modal, ekspor, investasi, tenaga kerja, dan kurs valuta asing tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, kajian empiris, yaitu dari Menkel pada tahun 2009. Nah, dia melakukan penelitian yaitu Forex Direct Investment Export and Economic Growth in South Asia and Selected Emerging Countries. Multiverse analysis. Nah, alat analisis yang digunakan adalah vektor autoregresif atau multivariate. Nah, penelitian ini mengenai keterkaitan penanaman modal asing atau PMA, ekspor, dan pertumbuhan ekonomi di 6 negara berkembang yang memiliki tahap pertumbuhan berbeda-beda, yaitu India dan Pakistan di Asia Selatan, Malaysia, dan Thailand di Asia Tenggara, serta Meksiko dan Chile di Amerika Latin. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis bahwa ekspor akan mendorong pertumbuhan ekonomi atau export-led growth, khususnya di Asia Selatan. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi akan mendorong perkembangan variabel-variabel lainnya, yaitu mendorong ekspor di Pakistan dan mendorong PMA di India. Hubungan yang berbeda terlihat dalam jangka pendek di Amerika Latin, yaitu PMA mempengaruhi pertumbuhan melalui ekspor di Chile dan PMA mempengaruhi pertumbuhan
secara langsung di Meksiko. Ekspor mempengaruhi pertumbuhan dan PMA di kedua negara tersebut dalam jangka panjang. Sementara itu, untuk kasus di Asia Tenggara ditemukan hubungan kausalitas dua arah antara PDB dengan PMA di Thailand. Dan sebaliknya, keduanya tidak memiliki hubungan sebab akibat di Malaysia. Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi, dalam metode penelitian ini, jenis dan sumber data penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Nah, metode kuantitatif ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Ini ada data sekunder. Jadi data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen. Nah, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Al-Quran, jurnal-jurnal penelitian terdahulu, buku-buku, artikel, dan data BPS yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, serta dokumen perusahaan atau data terkait penelitian. Metode analisis yang dilakukan menggunakan data time series. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, net ekspor, investasi, tenaga kerja, dan kurs yang dikutip dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Selanjutnya ada alat analisis, di mana alat uji analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, yaitu analisis berbentuk bentuk dan tingkat hubungan antara variabel dependen dan lebih dari satu variabel dependen. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu presentasi dari saya mengenai proposal analisis dampak perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2004 sampai tahun 2007 dalam perspektif ekonomi Islam. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dan mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan karena kekurangan datangnya dari saya dan kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.